Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English class with me, Ma'am Linda. How are you this morning? Alhamdulillah, that sounds good. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dear class, in today's lesson, we will learn how to express ability and willingness. Are you ready to study now? Nah, anak-anak mem yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengungkapkan kemampuan atau ability dan kemauan atau willingness untuk melakukan suatu tindakan dengan menggunakan can dan will. Can dan will adalah model verb atau kata kerja bantu. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita akan melihat kompetensi dasar pada materi kali ini, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan, melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteksnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi ada dua hal, yaitu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan atau ability dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi sosial, ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemauan atau willingness dalam melakukan suatu tindakan. Well, class, look at the dialogue below. Benny, can you write the message in English? Certainly, I can write the message in English. Jahra, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Will you sing an English song in Ma'am Linda's birthday? Okay, I will. But why not you? You can sing too. Siti, will you come to my house, please? I'm sorry, Lina. I must go home now. Oke, kelas. Dari serangkaian dialog tersebut di atas, kita dapat mengidentifikasi rumus dan contoh-contoh ungkapan kemampuan atau ability melakukan suatu tindakan. Nah, untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Subjek plus can plus kata kerja pertama atau verb 1. Contoh kalimatnya, I can play guitar. Dayu can speak English well. Sementara untuk menyatakan ketidakmampuan dalam melakukan suatu tindakan, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Subjek plus cannot plus verb 1. For example, Bian cannot ride a bicycle. A cat can't fly. Dan untuk menanyakan kemampuan dalam suatu tindakan, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Can diletakkan di depan, plus subjek, plus verb 1. Contoh kalimatnya. Can Rainaya sing a song? Can you bring this book, please?
Dear class, selanjutnya dari percakapan tersebut, kita dapat juga mengidentifikasi rumus dan contoh-contoh ungkapan kemauan atau willingness untuk melakukan suatu tindakan. Untuk menyatakan kemauan, rumusnya adalah subject plus will plus verb 1. For example, she will visit my house. He will help you. Sedangkan untuk menyatakan ketidakmauan atau unwillingness, rumusnya adalah subject plus will not plus verb 1. For example, Sarah will not take part in the competition. Musa won't play the guitar. Dan untuk menanyakan kemauan, rumusnya adalah sebagai berikut. Will diletakkan di depan plus subject plus verb 1. For example, will you go with me to the library? Will they come here? Oke kelas, untuk membuat kalian lebih paham, sekarang kita akan melihat fungsi sosial dari materi expressing ability and willingness. Pada kalimat nomor 1 yang berbunyi, can you read Al-Quran? Can di sini digunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nomor 2, kalimatnya berbunyi, I can sing an English song. Nah, can di sini digunakan untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu. Nomor 3. Pada kalimat nomor 3 yang berbunyi, Bagas can drive a car. Can adalah bentuk negatif dari can. Can di sini digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Kita menuju pada nomor 4. Pada kalimat nomor 4 yang berbunyi, we will clean the room. Nah, kata will di sini digunakan untuk menyatakan kemauan dalam melakukan suatu tindakan. Kalimat yang kelima, will you marry me? Will di sini digunakan untuk menanyakan kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dan pada kalimat yang terakhir, yaitu kalimat nomor 6, they will not come to school. Kata will not di sini digunakan untuk menyatakan ketidakmauan dalam melakukan sesuatu. Baiklah, anak-anak MEM yang soli dan soliha. Mem Linda berharap kalian dapat mengerti materi expressing ability and willingness ini dengan baik. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal-soal latihan. Jumlah soal latihan yang akan kalian kerjakan sebanyak 5 soal. Nah, tugas kalian adalah menuliskan kembali soal-soalnya beserta satu jawaban yang kalian anggap paling tepat dan mengirimkannya ke Google Classroom kalian masing-masing. Okay, class. That's the end of our today's lesson. Let's say Hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I hope all the materials we have learned are clear for you, and you can practice it at home with your parents, brothers, or sisters. Thank you so much for joining me here in English class, and I look forward to see you again next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.